channel YouTube Tips and Trik Martabak, channel yang akan bahas seputar informasi martabak. Oke, pada video pembahasan kali ini gue bakal menjelaskan mengenai peralatan martabak telur, yaitu untuk berjualan ya. Nah, gue dapat kiriman loyang martabak telur. Nah, ini udah di depan gue. Nanti kita bakal unboxing. Gue suka banget loyang bentuk seperti ini, dari mulai bentuk loyangnya, terus juga bahannya sampai bentuk solidnya. Oke, seperti apa bentuk loyangnya dan juga bentuk solidnya bisa disimak sampai video selesai. Oke, kita buka dulu loyangnya. Ini untuk solidnya ada di bagian tengah ya. Oke, kita buka. Nanti untuk link pembeliannya gue sertakan di deskripsi ya. Siapa tahu teman-teman ada yang pengen memesan loyang martabak telur yang udah pernah di unboxing dan juga tahu kualitasnya. Jadi gue bisa merekomendasikan. Dari tampilannya udah cakep ya. Ini dari bahan stainless, jadi awet buat pakai berjualan. Dan ini udah safety ya, jadi dia nggak penyok, hanya dilapisi dengan satu kardus, tidak ada tambahan bubble wrap. Oke, ini udah buka semua. Nah, ini ada lapisan plastik ya. Terus ini adanya dia ada dua. Ini diameter 50 cm. Oke, kita buka plastiknya. Oke, ini udah dibuka semua untuk pelapisnya. Nah, ini dari bahannya udah bagus ya, terus tebal karena dia pakai dua lapisan. Jadi lapisan dari bawaannya, dari bawaan sini, terus juga dia di dalamnya. Kalau misalnya dilihat, ini ada lapisan yang kedua. Jadi ini dua lapis ya. Jadi emang cocok banget buat berjualan. Ini bisa meredam panas. Terus yang gua suka lagi adalah dia ada listnya di sebagian samping sini. Nah, ini sangat berguna banget ini ketika berjualan, supaya minyak itu nggak tumpah. Jadi kalau misalkan nggak ada listnya, kan ada loyang martabak telur ya yang nggak ada listnya, itu nanti minyaknya bisa tumpah kemana-mana, bahkan sampai ke bawah loyang. Dan juga bisa ke lantai, itu nggak bagus banget buat berjualan. Terus juga ini udah cukup cekung ya untuk bagian dalamnya, untuk menampung dari minyaknya. Terus dari segi warna, ini kan warnanya silver ya. Nah, kalau warna silver itu kelihatannya tetap bersih untuk berjualan dibandingkan loyang martabak telur yang warnanya hitam. Kalau hitam lebih kelihatan agak kotor. Tapi kalau silver lebih kelihatan bersih aja gitu. Jadi kalau buat makanan itu sangat cocok. Kemudian kita ukur untuk diameternya ya. Nah, diameternya ini dia 50 cm. Oke, ini sekitar sini ya. Ini 50, sekitar 50 cm. Jadi
Eh, Kalau untuk berjualan di gerobak ini udah pas banget, jadi nggak terlalu lebar dan juga nggak terlalu kecil ya. Jadi kan ada yang 40 cm, 45 cm, ini 50 cm. Jadi kalau untuk dimasak ya bisa 2 martabak telur juga dapat di sini. Oke, tapi kalau misalnya di kios, kalau gue di kios pakai ukuran 60 cm. Itu yang nggak ada pembatas sisinya warna hitam. Gue pernah buat videonya, gue pakai yang itu. Jadi bisa dibandingin lah kekurangan dan juga kelebihannya loyang martabak telur. Ini buat pertimbangan teman-teman. Oke, tadi dari segi loyang, bentuk loyangnya. Nah, ini bentuk sodetnya juga yang gua suka nih ya. Bentuk sodetnya. Oke, kita buka bentuk sodetnya. Oke, bentuk sodet dia ada 2 jenis ya. Oh iya, gue selalu menekankan kalau di setiap video gue memakai alat yang tajam, entah pisau atau cutter. Jadi usahakan kalau ketika kalian pakai itu, tangan kalian jangan di jalur pisau. Di jalur pisau itu maksudnya seperti ini, di sini. Ini jalur-jalur pisau, jangan di sini. Ini sangat bahaya, apalagi di sini ya. Jadi usahakan tangan kalian itu nggak berada di jalur pisau ketika motong. Sangat berhati-hati sekali. Ini karena sangat penting ya. Oke. Nah, ini dia bentuknya. Kan ada 2 perbedaan ya. Oke, gue bakal ngejelasin kenapa ini harus berbeda. Kalau yang gue punya itu bentuknya sama kayak gini semua nih, bentuk sodetnya, spatulanya. Cuman emang stainless semua. Kalau ini yang dapat kiriman, ini gagangnya kayu. Oke, jadi bisa untuk meredam. Cuman emang kalau lebih awet sih lebih yang nyambung ya semuanya. Pasti yang udah pernah beli pasti tahu. Oke. Nah, cuman yang punya gue itu dua-duanya adalah kayak gini semua. Kekurangannya itu adalah nggak ada ini. Biasanya gue pakai garpu. Jadi kalau masak martabak telur itu kadang martabak telurnya dia menggelembung bagian tengahnya. Kenapa? Karena ada uap panas. Nah, fungsinya ini garpu ini adalah untuk menusuk di bagian martabak telurnya. Makanya kenapa ini dijual dan ini dibuat. Karena inovasi seperti ini pun ada fungsinya ya. Oke, biasanya udah berjualan pasti tau lah kenapa memakai ini atau garpu ya kalau nggak ada. Dan ini biasanya untuk membalik martabak telurnya atau melipat dan juga untuk angkat ya. Nah, ini bahannya juga dari stainless, cuman yang ininya gagangnya kayu. Ya, kalau kayu mungkin lebih cepat masa pakainya. Oke, kita ukur dulu untuk panjang gagangnya ya. Oke, untuk panjang dari sendoknya ini 12 cm. Nah, ini 12 cm-an. Untuk panjang keseluruhannya ini di 49 cm. 49 cm. Terus untuk yang ini, untuk garpunya 11 cm dan untuk panjangnya ini sama 49 juga. Oke, sama-sama 49 cm. Nah, oke, ini cocok banget buat penjualan. Jadi buat teman-teman, gue rekomendasiin sih kalau di gerobak pakai ukuran 50 cm aja. Kalau 60 terlalu besar ya. 60 biasa di kios. Oke, 50 cm juga udah cukup. Dan ini harganya sekitar ya 450 ribuan lah. Kalau sama ongkir bisa nyampe 500an ya, karena lumayan cukup berat juga ini. Karena emang tebal ya. Ya, kira-kira tebelnya bisa nyampe 3 mili atau 2 mili ya. Bahkan sampai 5 mili nih. Karena dia ada 2 lapis ya. Oke, kalau bisa teman-teman beli yang 2 lapis ya, jadi yang udah terpercaya untuk meredam panas juga. Oke, tadi gue udah unboxing loyang martabak telur ini. Gue udah ngejelasin juga kelebihan dan juga kekurangannya. Nah, ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman
ketika teman-teman mau mesen loyang martabak telur ya, daripada kebingungan. Nah, lebih baik teman-teman mempertimbangkan banyak hal yang udah gue jelasin dalam video ini. Oke, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dari gue kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.